Halo teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naimatul Hasanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa panggil saya Naimah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak apa itu vasektomi? Vasektomi itu kalau kita sederhanakan bahasanya memotong vas deferens. Nah, seperti apa vas deferens itu? Ibaratkan sebuah sedotan ya. Jadi kayak ada tabung. Nah, tabung itu kita kasih sedotan. Nah, sedotan ini kan vas deferensnya. Nah, tabung ini itu adalah testis. Testis itu kan ada di dalam skrotum. Nah, apa sih namanya, testis itu kan fungsinya untuk menghasilkan sperma. Jadi vas deferens itu berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis melalui vas deferens menuju ke penis gitu. Ketika kita melakukan vasektomi, para dokter bedah itu akan memotong si sedotan ini. Nah, jadi sedotan ini kan dipotong jadi dua kan, dua sisi gini. Jadi masing-masing sisi itu diikat. Jadi kan kalau misalnya jalannya udah diikat, otomatis spermanya itu nggak bisa tuh menuju ke penisnya gitu. Kalau misalkan spermanya udah nggak bisa jalan menuju ke penis, otomatis dia nggak akan ketemu sama sel telur. Nah, ketika sperma nggak bertemu dengan sel telur, maka nggak akan terjadi ovulasi atau pembuahan. Begitu penjelasan singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian, kalian bisa lihat leaflet yang saya bagikan tadi. Di sini kan ada kelebihan serta kekurangan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kelebihan vasektomi yang pertama itu jarang ada keluhan sampingan. Memang vasektomi itu adalah sebuah operasi kecil. Jadi dia itu beda dari operasi-operasi yang lain, misalkan kayak operasi sesar. Kalau operasi sesar kan operasi besar. Jadi orang yang setelah melakukan operasi sesar itu akan mengalami nyeri yang hebat dan jangkanya itu berlangsung lama, kayak bertahun-tahun gitu. Kalau misalkan vasektomi ini, dia itu nyerinya sekitar 1-2 hari udah paling. Nah, untuk yang kedua, pasangan terhindar dari kehamilan. Tentu saja kan tadi sudah saya jelaskan di awal kan ya, kalau jalannya sperma itu udah dipotong, otomatis kan nggak akan terjadi pembuahan. Jadi untuk pasangan-pasangan yang sudah merasa cukup memiliki momongan atau keturunan, tentunya vasektomi ini menjadi menjadi pilihan yang baik sih menurut saya daripada alat kontrasepsi yang lainnya yang memiliki efek samping. Nah, untuk kelebihan yang ketiga, angka kegagalannya hampir tidak ada. Karena memang kenapa bisa dikatakan hampir tidak ada? Karena vasektomi ini merupakan operasi kecil. Nah, operasi kecil, kenapa disebut operasi kecil? Karena dokter itu kan cuma kayak melakukan sayatan ya pada skrotumnya, itu paling sekitar ya 1 cm kayak gini ya. Jadi ya tentunya angka kegagalannya itu sangat kecil. Yang keempat, tindakan operatif sangat sederhana. Seperti yang saya bilang tadi, tindakan operasinya itu sangat sederhana karena cuma sayatannya itu 1 cm aja. Jadi nggak kayak operasi-operasi yang lain gitu. Nah, untuk kelebihan vasektomi yang kelima yaitu tidak mengganggu gairah seksual karena tetap dapat ereksi dan keluar air mani. Jadi untuk yang kelima ini kan udah jelas ya bapak-bapak dan ibu-ibu.
Nah, kelebihan sudah saya jelaskan. Sekarang kekurangannya nih. Nah, kekurangannya untuk yang pertama yaitu tindakan operatif seringkali menakutkan. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kalau misal kita mendengar kata operasi, tentunya yang ada di pikiran kita kan, nanti dibelah, nanti disayat pakai pisau. Nah, pikiran seperti itu memang ya menurut saya sih cukup ya menakutkan sih gitu, tapi sebenarnya sih enggak. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu selama 10 ejakulasi setelah dioperasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain. Jadi setelah melakukan operasi vasektomi ini, ketika pasangan melakukan hubungan, nah itu masih ada sisa-sisa sperma yang ada di vas deferens itu. Jadi saat melakukan hubungan seksual disarankan untuk memakai alat kontrasepsi sementara, misalkan memakai kondom terlebih dahulu. Jadi seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya rasa cukup lebih banyak keuntungannya sih daripada kekurangannya gitu. Tentunya di dalam sebuah tindakan itu ada resiko dan komplikasi. Nah, untuk vasektomi ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa komplikasi nih. Yang pertama, pendarahan atau bekuan darah di dalam skrotum. Kemudian ada darah di dalam air mani. Nah, untuk yang berikutnya komplikasinya yaitu skrotum memar. Nah, memang ketika saat menjalani operasi itu kan jaringannya dibelah. Nah, saat jaringan itu terluka atau membuka, dia akan mengalami yang namanya inflamasi. Nah, inflamasi itu kan proses penyembuhan. Nah, di dalam proses penyembuhan itu ada beberapa reaksi yang terjadi seperti bengkak atau memar. Jadi seperti itu. Kemudian adanya infeksi. Nah, infeksi sendiri ini kenapa kok bisa terjadi infeksi? Yaitu karena kebersihan alat reproduksi kita itu kurang. Jadi semisal kita jarang mencuci alat reproduksi atau jarang mengganti celana dalam, nah itu bisa menjadi sumber penyakit. Semisal ada bakteri atau kuman, jadi itu gampang sekali terjadi infeksi. Kemudian komplikasi yang berikutnya yaitu terjadinya nyeri ringan atau ketidaknyamanan. Tentu saja karena kan habis operasi yang pasti dilukai, kita jatuh dari sepeda aja nyeri kan, apalagi dioperasi tentunya akan menimbulkan nyeri. Komplikasi yang berikutnya yaitu adanya pembengkakan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau terjadi inflamasi tentunya ada pembengkakan. Kemudian adanya reaksi alergi, hematoma dan granuloma sperma. Nah, komplikasi yang saya jelaskan tadi itu nggak akan terjadi ketika kita itu menjaga personal hygiene atau kebersihan diri kita, terutama alat reproduksi, dan tentunya diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua nggak perlu khawatir kalau misalnya mau memilih kontrasepsi vasektomi ini, karena kalau misalnya kita menjaga alat reproduksi kita dengan baik, tentunya nggak akan terjadi komplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan nih vasektomi itu apa, mekanismenya kayak gimana, terus kelebihan, kekurangan, serta komplikasinya. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan pasca operasi atau perawatan diri lah ya. Nah, yang pertama itu istirahat secukupnya. Tentunya setelah melakukan operasi vasektomi ini, kita kan dalam proses penyembuhan. Nah, itu tuh butuh memang istirahat yang sangat cukup. Memang
ya emang harus istirahat yang banyak gitu Bapak. Kemudian yang kedua, bekas luka harus tetap kering dan bersih. Nah, saat kita mandi atau setelah buang air, kalau misalnya mau dibilas, itu diusahakan cepat-cepat dikeringkan biar lukanya itu nggak basah dan nggak nyenyek kalau kita bilang gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu senggama atau berhubungan badan baru bisa dilakukan setelah 1 minggu sesudah operasi. Yang berikutnya, selama 10 ejakulasi setelah operasi masih dapat sperma dalam cairan maninya. Nah, memang setelah kita operasi itu mungkin ada sisa-sisa sperma di dalam vas deferennya itu. Jadi ya disarankan untuk memakai alat kontrasepsi seperti kondom. Kayak gitu. Jadi sebelum berhubungan badan tuh memang harusnya kita memakai kondom terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun setelah operasi dilakukan. Jadi memang butuh check up rutin. Jadi kalau misal kita udah pulang ke rumah, 1 minggu kemudian kita ke rumah sakit lagi untuk memeriksa begitu. Nah, kira-kira kayak gitu Bapak yang harus kita lakukan, dan emang butuh perawatan yang lebih kalau misal kita itu menjalani operasi kayak gini. Oke teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nggak terasa kita udah beberapa menit ngobrol, berbincang, dan sharing ilmu. Terima kasih karena sudah mau hadir di sini dan mendengarkan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bapak-bapak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.